wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali menemui bulan suci Ramadan, serta kita sekarang sudah berada dalam pertengahan bulan suci Ramadan dan menjalankan puasa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia bila dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Karena di bulan Ramadan merupakan bulan saat Al-Quran pertama kali diturunkan. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling agung bila dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat lain yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Adalah wajar bila sampai saat ini, bahkan sampai hari kiamat nanti, keaslian Al-Quran akan tetap terus terjaga. Karena tidak akan ada satu orang pun di muka bumi ini yang dapat merubah atau memalsukan ayat-ayat Al-Quran, apalagi menyaingi keindahan kalam-kalam Al-Quran. Al-Quran mempunyai ciri khasnya tersendiri bila dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat lain yang hanya bisa disaksikan dan dinikmati pada zamannya saja. Sejak pertama kali diturunkan, Al-Quran telah mampu merubah arah serta peradaban umat manusia dari kebenaran, dari kesesatan menuju kebenaran dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini merupakan salah satu pengaruh dari ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di bulan Ramadan terdapat momentum hebat dan bersejarah yang hanya terjadi pada bulan Ramadan saja. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa saat Al-Quran pertama kali diturunkan atau yang disebut dengan Nuzulul Quran, yang diperingati oleh umat Islam setiap tanggal 17 Ramadan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 dijelaskan bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan sebagai petunjuk dan penuntun bagi umat manusia. Ayat tersebut berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk tersebut, serta penentu antara yang benar dan yang batil. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan adalah sebagai petunjuk dan penjelasan mengenai semua aturan yang ada di muka bumi ini. Selain itu, Al-Quran juga merupakan penuntun bagi umat manusia untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran diturunkan ke muka bumi ini berbeda dengan kitab-kitab suci lain sebelum diturunkannya Al-Quran, yang diturunkan secara sekaligus. Al-Quran diturunkan ke muka bumi ini secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, bertahap sesuai dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi dan para sahabat Nabi saat itu. Peristiwa diturunkannya Al-Quran ke muka bumi ini memerlukan waktu yang cukup lama, yaitu kurang lebih sekitar 23 tahun. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah untuk menguatkan rasa cinta di hati Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Nabi agar selalu merasakan kesenangan ketika ayat Al-Quran diturunkan. Selain itu, hikmahnya yang lain adalah agar para sahabat Nabi lebih mudah menghafalkan ayat-ayat Al-Quran yang turun terlebih dahulu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di masa sekarang ini kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW hendaknya memaknai peristiwa nuzulul Quran dengan mengingatkan kembali kepada diri kita untuk lebih giat mempelajari ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari.
serta seharusnya menjadikan motivasi bagi diri kita untuk lebih banyak membaca Al-Quran agar keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengalir dalam kehidupan kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran." Sepaling baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Momentum nuzulul Quran ini hendaknya menjadi motivasi bagi diri kita untuk lebih mencintai Al-Quran, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Maksudnya adalah mencintai, memperbanyak mempelajari, memperbanyak membaca Al-Quran. Dari segi kualitas artinya kita memperbanyak mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Sementara memperbanyak membaca Al-Quran dari segi kuantitas artinya adalah kita memperbanyak membaca Al-Quran tidak hanya pada bulan suci Ramadan saja, melainkan juga pada bulan-bulan lainnya selain daripada bulan Ramadan. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang gemar membaca Al-Quran serta dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.